Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Leo ya. Energinya terkait tentang hal baik apa yang akan terjadi dalam hidup kamu di bulan April tahun 2023. Bulan depan ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa Leo readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi bisa bedakan. Kalau memang dirasa nggak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya. Simple sebetulnya. Itu aja buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%. Kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Leo, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhirnya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat energi hal baik ya yang akan terjadi pada Leo di bulan April tahun 2023. Beri saya 10 kartu untuk Leo hal baiknya. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Ten of Swords, The Emperor, Four of Swords, Queen of Pentacles, King of Swords, The Wheel of Fortune, Page of Wands, Page of Cups, dua lagi untuk Leo, ada Death, terakhir Seven of Pentacles. Thank you untuk kartunya buat Leo. Ini bottom of the decknya ya. Leo, energinya terkait tentang nasib lagi, hal baik ya yang akan terjadi dalam hidup kamu di bulan April tahun 2023 ini. Kalau saya ngelihat sih di sini kamu bakal tahu ya siapa yang selama ini tuh yang selalu mengecoh pekerjaan kamu, atau mungkin yang diam-diam itu yang nguntit duit kamu. Jadi ini lebih ke arah hal baiknya itu kamu mengetahui sosok orang sebenarnya ya, dibalik kekhawatiran kamu selama ini ya. Jadi kayak mungkin kalau kamu kerja ya di perusahaan alias kamu berkarir ya, biasanya kan kayak kok kerjaan ada masalahnya mulu, gak tahu masalahnya ini bermula dari mana, padahal seumur-umur tuh dulu gak pernah kayak gini, kok ada aja ya kayak surat-surat hal-hal penting kok bisa hilang, ini itu dan sebagainya ya. Kamu ngerasa kayak udah aneh banget, kok banyak masalah mulu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Leo ya. Jadi ya kalau kamu bekerja atau berkarir ya, sosok orang tersebut yang ngerjain ngeco pekerjaan kamu akan tahu di sini. Kalau taunya ini dari apa? Sebenarnya bukan karena insting sih, tapi lebih ke arah mergokin. Ya, tiba-tiba kayak kamu mergokin. Nah, itu. Ya, jadi kayak depan mata kamu sendiri. Jadi bukan lewat omongan, lewat pendengaran dari orang, curhatan orang, tapi memang benar-benar dari mata kamu sendiri. Kamu melihat orang tersebut, nyata yang selama ini tuh ya suka acak-acak pekerjaan kamu. Biasanya memang rata-rata tuh kalau orang kerja
Ya, kalau berhubungan dengan dokumen, itu biasanya memang dikecohnya itu lewat dokumen. Kalau dokumennya lewat internet, biasanya orang-orang itu bakal kerjasama sama anak IT. Ya, jadi dokumen-dokumen kamu yang ada di komputer itu bisa dihilangin sama anak IT. Kayak gitu. Ya, saya tahu banyak karena saya pernah kerja, guys. Dan saya juga pernah dikerjain lah. Yang namanya hidup ya, pastilah kita bertemu dengan orang-orang demikian. Nah, kalau dokumennya fisiknya ada, kayak dipegang, nah itu biasanya bakal dicuri. Ya, dicurinya itu biasanya lewat kerjasama ya sama OB atau mungkin sama siapapun itu yang punya kunci akses ke ruangan kamu. Nah, itu kurang lebihnya begitu kalau orang bekerja masalahnya. Ya, itu pertama tuh. Kalau kamu dagang, punya bisnis, ya di sini kamu akan mengetahui kenyataan sebenarnya siapa nih orang-orang yang bikin kamu itu khawatir soal aspek ambil uang kamu, barang-barang kamu. Misalnya nih, harganya seharusnya dijual 100.000, sama orang itu bisa dijual 50.000, dan 50.000-nya itu ya nggak dikasih kamu, tapi ditilep ke dalam kantong dia. Atau mungkin barang yang harus terjualnya 50 piece, dia tulis hanya 40 piece. Kayak gitu. Itu bisa ya kayak gitu ya. Jadi istilahnya bisa dari karyawan, atau mungkin kamu kerjasama teman juga kadang kayak gitu ya, atau mungkin kerjasama dengan supplier, kadang supplier juga kayak gitu, masalah harga ini itu dan sebagainya ya Leo ya. Intinya ini hal baik ya, intinya orang yang ngerjain kamu ini, kamu akan mengetahui orangnya itu sosoknya seperti apa. Dan yang memang di sini ada bikin kamu kaget ya, karena kamu nggak nyangka orang yang ngerjain kamu tuh sosoknya itu kayak malaikat ya, sosok orang yang memang deket sama kamu ya. Jadi orang yang deket sama kamu itu bisa dibilang ya, orang ini orang yang benar-benar aku percaya banget gitu. Tapi aku nggak nyangka kok dia bisa kayak gitu, soalnya selama ini dia tuh baik banget sama aku. Nah itu Leo. Nah, kadang memang kita ngelihat orang itu nggak bisa dari tampilan luarnya ya. Setelah apa yang saya alami juga dulu waktu saya kerja, itu kebanyakan tampilan-tampilan orang yang baik ya, itu malah ngerjain saya. Nah itu namanya hidup Leo. Well, dari energi ini semua kembali lagi ke kamu mau gimana ya. Cuma dari tema readingan ini, setelah kamu mengetahui orang sebenarnya, saran dari saya sih jangan terlalu deket. Karena apa yang kamu lihat dari kulit luar itu sebenarnya hati dia itu sangat jahat. Alasan dia memperlakukan kamu seperti itu padahal kamu udah percaya sama dia ya seperti biasa ya, ingin meningkatkan hidupnya, ingin dipercaya sama kamu ya, dan ingin mendapatkan uang lebih ya. Tapi tetap di mata kamu dia ingin terlihat baik ya, seperti itulah ya penggambaran kartunya ya Leo. Kita lihat energi orakelnya untuk Leo. Oke. Tuh ya, seseorang yang memang dekat sama kamu ya, memang sosok ini tuh orang yang memang kamu percaya ya, tapi kamu gak nyangka ya bisa kayak gitu ya Leo ya. Emang itu namanya ujian ya. Sabar ya buat teman-teman, saya tahu kok, I know what you feel. Saya tahu apa yang kamu rasain ketika ada di posisi itu. Pasti tidak mengenakan, pasti tidak menyenangkan ya guys. Sakit banget rasanya ya. Cuma di sini kamu perlu bersyukur. Saya ngelihat ini dampaknya ke kamu ini nggak terlalu parah ya, karena kamu masih ibarat kata dapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ditunjukkanlah jati diri orang ini sebenarnya ya. Jadi kalau kata orang itu aturan kerugiannya bisa mencapai 50%, tapi dengan adanya kebenaran ini kamu bisa mengurangi jadi hanya 20% atau 30%, jadi lebih sedikit, paham ya gitu Leo. Well, untuk kedepannya ya saran dari saya ya, meskipun ini hal baik, kamu mengetahui orangnya siapa, jangan deket lagi, gak bakal bisa dipercaya. Mau dia minta maaf gimana ya jangan dipercaya. Itu aja energinya buat kamu, semoga resonate, amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.